Hanya kepadamu hati kami bersandar dalam setiap keseharian kami. Hari ini juga kami mau menyandarkan setiap kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar terus membawa kami semakin lebih dalam mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Pakai setiap hidup kami untuk lebih lagi menggenapi rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai perspektif kekristenan tentang masa-masa sulit. Perspektif kekristenan tentang masa-masa sulit dalam menjalani hidup kita tidak terlepas yang namanya masa-masa sulit itu. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan menghadapi masa-masa sulit. Amin. Ada yang berpendapat bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, pasti dijauhkan dari masa-masa sulit. Seberapa banyak kita mengerti firman Tuhan hari ini? Ya, tapi ini menjadi satu pemikiran bagi kita orang-orang Kristen. Apakah memang ketika kita percaya sama Tuhan, kita dijauhkan dari masa-masa sulit itu? Atau justru tetap ada? Bagaimana perspektif kekristenan memandang hal ini, melihat hal ini? Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara berpikir kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Saya percaya di tempat ini semua sudah percaya sama Tuhan. Amin. Tapi saya juga percaya teman-teman hari ini pun juga pernah mengalami masa-masa sulit. Amin. Lalu orang di luar sana bertanya, kok tetap sulit ikut Tuhan? Kan gitu ya bertanya, kok tetap sulit ikut Tuhan? Gak ikut Tuhan sulit, ikut Tuhan juga mengalami masa-masa sulit. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal ini. Kita buka terlebih dahulu sebelumnya di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-13. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita seseorang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Bapa. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13 bersama-sama, 1, 2, 3.
Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Di dalam Ibrani ini memiliki latar belakang seperti ini teman-teman. Pada zaman itu lagi gencar-gencarnya kekaisaran Roma untuk memusnahkan orang yang percaya, memusnahkan orang Kristen, memusnahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyiksa, mereka membuat orang Kristen itu menderita, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa kekristenan pada masa itu sedang mengalami masa-masa sulit. Dan masa sulit itu dirasakan oleh orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mereka harus menderita, bagaimana mereka harus tetap mempertahankan imannya, sekalipun kekaisaran Roma pada saat itu gencar-gencarnya untuk memusnahkan orang yang percaya. Nah, biasanya ketika kita mulai berpikir seperti itu, ketika pada saat masa-masa sulit itu menghampiri kita, sangat gampang sekali untuk kita mengatakan kalau hari ini terjadi, bisa jadi karena Tuhan sudah tidak lagi menyayangiku. Ini adalah bentuk hukuman Tuhan terhadapku. Seberapa banyak kita ketika kita mengalami masa sulit, gampang sekali untuk mengatakan, Tuhan, Engkau sudah gak sayang sama aku. Tuhan, Engkau menghukumku. Lalu kita coba mencari-cari, apa ya kesalahanku, apa ya kok Tuhan sampai menghukumku sehingga aku mengalami masa sulit. Kita terus mempertanyakan itu sampai di titik bahwa kita mengatakan Tuhan itu sudah tidak baik. Padahal Padahal worship leader tadi di awal mau pres tadi berkata seperti apa? Kalau teman-teman tadi memang benar-benar menyimak. Shalom lagi. Apa? Yes. Tuhan Yesus baik. Ya kayak gini tadi. Ya memang kayak gini, gak ada yang amin. Ya memang kadang kita itu kalau baik dari mana, orang dompetku awal bulan udah tipis. Baik dari mana, orang aku sering diomeli di tempat kerjaanku, baik dari mana, sering menjumpai hal-hal yang menyiksaku. Ya kadang kita bilang seperti itu, sangat gampang. Tuhan Yesus baik. Padahal saya itu mau bilang gini, waktu kita dengar Tuhan Yesus baik, kita sangat gampang mengatakan amin. Ternyata di sini itu malah amin saja gak bisa. Padahal saya mau bilang itu, ketika kita dengar Tuhan Yesus baik, kita itu gampang sekali untuk mengatakan amin. Tapi saya lihat tadi, ngomong amin aja itu udah sulit tuh teman-teman. Ya. Ngomong saja itu udah sulit. Apalagi mengimani gitu kan ya. Tapi saya harap ini menjadi rema teman-teman, menjadi kekuatan. Memang benar bahwa Tuhan kita itu baik, amin. Iya memang benar Tuhan kita itu baik. Dalam masa-masa sulit pun kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi mereka sekalipun mengalami masa sulit, kekaisaran Romawi mencoba untuk membuat mereka menderita. Tetapi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu mendidik anaknya. Amin. Tuhan itu mendidik orang yang dikasihinya. Kalau teman-teman perhatikan di dalam ayat yang kelima itu di bagian akhirnya itu ada tanda bintang. Nah, penulis Ibrani ini mengambil atau mengutip ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Coba kita klik bagian bintangnya. Kalau di ini nggak bisa ya. Jadi buka aja di dalam Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11.
Amsal yang ketiga ayat 11 berkata demikian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, bahkan dikatakan kalau didikan itu terus menghampiri kita, jangan bosan. Coba kanan kirinya katakan, jangan bosan. Didikan apapun yang menghampiri kita, jangan bosan ketika kita dididik. Coba klik lagi bintangnya supaya kembali ke Ibrani tadi. Nah, jadi penulis Ibrani itu mengutip di dalam Amsal tadi, di ayat yang kelima berkata demikian, dan sudah lupakah kamu? Jadi penulis Ibrani ini mengingatkan, kamu itu sudah lupa dengan ayat yang pernah ditulis di dalam Amsal tadi, yaitu nasihat yang berbicara. Memang kitab Amsal itu berisi tentang nasihat-nasihat. Makanya di sini dikatakan dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sedang dididik oleh Tuhan. Kita itu sedang menerima didikan Tuhan. Nanti kita berada pada pertanyaan, loh aku dididik sampai seperti ini, kenapa orang lain enggak? Kita kan sering gitu ya. Kenapa aku seperti ini kan? Kok dia enggak? Kok dia enak? Pernah ya kita seperti itu? Kenapa pemimpinku mendidik aku seperti ini? Kok yang itu enggak seperti itu kan? Sering ya kita membeda-bedakan seperti itu. Tapi jawabannya ada di sini teman-teman. Di sini dijawab ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kuncinya di sini. Mengapa kita mengalami masa-masa itu? Karena kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendapatkan kasih ini, kalau kita tidak pernah merasa bahwa kita dikasih Tuhan, maka yang ada kita itu terus ngomel, menggerutu ketika mengalami masa-masa sulit. Jadi cara berpikir kita ketika kita mengalami masa sulit, belajar mengucapkan ini. Terima kasih Tuhan, berarti saya adalah orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, berarti Engkau sedang membuatku untuk dididik karena Engkau menganggapku sebagai anak. Bisa enggak teman-teman? Saya rasa ketika teman-teman menyadari bahwa engkau adalah anak Tuhan. Kemarin waktu Komsel kita membahas, kita itu kepunyaannya Tuhan. Artinya ketika kita menyadari hal itu, berarti kita juga sadar bahwa kita itu adalah orang yang dikasihi dan dianggap sebagai anak. Orang yang dikasihi dan dianggap sebagai anak. Gak mungkin loh, kalau engkau mengasihi seseorang, gak mungkin engkau gak mendidik orang itu. Bukti daripada orang itu mengasihimu adalah dia mendidikmu. Amin. Bukti Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan mendidik hidup kita. Tuhan mendidik kita karena kita dianggap sebagai anak. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, kita gak perlu membedakan kok yang di luar daripada Tuhan kok enak. Ya karena mereka gak dianggap sebagai anak. Karena mereka gak dianggap sebagai anak, dia di luar daripada itu. Tuhan mendidik kita karena kita dianggap sebagai anak. Dia mau kita menerima yang terbaik. Dia mau kita menerima yang terbaik. Sehingga kita menerima hal ini. Sebab poin pertama yang perlu saya sampaikan, di PowerPoint saya boleh ditampilkan. Bagaimana kita memandang masa-masa sulit ini? Yaitu yang pertama sebagai bentuk pendisiplinan. Sebagai bentuk pendisiplinan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10.
teman-teman bisa membaca, dan di sini sangat bagus sekali ketika penulis Ibrani ini menggambarkan hal ini. Dia pakai analogi orang tua dengan anak. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 ya, dia bilang seperti ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di mana ada orang tua yang tidak menghajar anaknya? Saya pernah mengalami masa-masa seakan-akan orang tua saya itu jahat sama saya. Ketika saya tidak diperbolehkan melakukan satu hal. Saya berpikir, kok orang tua nggak peduli sih, nggak peka sih, aku kan maunya seperti ini. Saya pernah berada di situasi yang seperti itu. Bahkan dalam hal perjalanan iman saya juga pernah mengatakan bahwa Tuhan, kok engkau membuat kerinduanku seperti ini, kok jalannya jadi seperti ini. Apa yang saya ekspektasikan tidak sesuai dengan realita, gitulah sederhananya. Apa yang saya ekspektasikan tidak sesuai dengan realita. Tetapi ternyata di mana ada orang tua yang tidak menghajar anaknya, tidak mendisiplin anaknya. Saya rasa enggak ada. Orang tua maunya anak itu menerima yang baik. Sama, Bapa yang di surga ketika mendidik kita, ketika mendisiplin kita, sebab Dia tahu yang terbaik untuk kita terima. Sebab Bapa yang di surga tahu yang terbaik, tahu bagaimana membentuk kita, bagaimana memproses hidup kita, bagaimana mendisiplin kita. Jangan-jangan ini yang perlu didisiplin, tapi kita nggak sadar bahwa itu bagian Tuhan, rencana Tuhan untuk mendisiplin kita mencapai tujuan atau destiny yang daripada Tuhan. Amin. Masa-masa sulit itu membentuk kita, teman-teman, membentuk kita. Tapi kita ingat bahwa kalau Tuhan membentuk kita itu menganggap kita sebagai anak, berarti Dia tahu yang terbaik untuk kita terima. Sekalipun kita menganggap ini loh yang terbaik untukku, tapi bisa jadi bagi Tuhan masih atau ada yang terbaik yang sudah disediakannya. Mari kita berpikir hari ini, memandang masa-masa sulit kita hari ini, kita tahu bahwa ini bentuk pendisiplinan Tuhan. Sebab Tuhan tahu atas kehidupan kita. Orang tua yang baik tahu bahwa mereka harus mendisiplinkan anak mereka. Orang tua yang baik tahu bagaimana harus mendisiplinkan. Di sini dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya percaya di sini mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Kita bukan menjadi anak-anak gampangan. Kalau anak-anak gampangan ya udah diumbar sana. Ya udah ditelantarkan. Tapi enggak, kita itu diangkat sebagai anak. Kita diangkat yang tadinya kita bukan siapa-siapa, tetapi di dalam Yesus Kristus kita dipakai Tuhan. Ini satu prinsip yang penting bagi setiap kita. Kalau kita bukan anak gampangan, berarti kita menerima didikan Tuhan, menerima disiplin daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mau enggak disiplin, ya udah, berarti bisa jadi engkau anak gampangan. Sebetulnya ini ilustrasi yang sangat bagus ketika ada anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya, ditelantarkan. Coba teman-teman bayangkan, apakah mereka mendapatkan didikan yang seharusnya dia terima? Ini sama saja menjadi anak gampangan. Tapi ketika Tuhan mengambil kita, berarti kita juga mau dianggap sebagai anak. Kalau kita sebagai anak, kita juga harus menerima didisiplin daripada Tuhan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita dihormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup.
Sebagai anak kita perlu taat kepada ayah kita. Sebagai anak kita perlu taat dengan bapa kita. Kalau kita mau menerima hidup, menerima yang terbaik, maka diperlukan ketaatan untuk mencapai hal itu. Sebab di sini dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya seperti ini, kalau orang tua di dunia ini mendidik kita atau mendisiplin kita, itu ada waktunya, ada batasannya, benar? Dan bahkan ada apa ya? Ada tingkat bagi sampai di mana dia mendidik kita. Tetapi Bapa kita yang di sorga, sampai seumur hidup kita, dia tetap Allah yang terus mendisiplin kita. Dia tidak punya batasan apapun. Mungkin orang tua punya batasan untuk mendidik kita. Mendisiplin kita punya batasan. Sampai usianya tutup, dipanggil Tuhan, kita tidak menerima didikan dari orang tua kita. Tetapi Tuhan yang selalu terus sampai di usia kita, dia terus mendidik kita, mendisiplin kita. Dan ini gambarannya sangat bagus, sampai di mana kita nanti mencapai hal itu. Sampai kita menerima hal itu. Sehingga di bagian ini saya mengajak setiap kita next. Segala sesuatu yang kita alami itu perlu. Tidak ada yang perlu yang ia tahan. Artinya gini, kalau Tuhan kasih masa sulit itu, berarti itu perlu. Sebab kenapa? Tidak ada yang perlu yang ia tahan. Kalau Tuhan itu bilang ini perlu untuk dikasih kepada kita, berarti itu yang terbaik. Kalau itu yang kita terima, berarti itu perlu. Sebab kenapa? Kalau itu tidak perlu, Tuhan gak akan berikan kepada kita. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau kita terima itu, berarti itu perlu. Kalau kita nggak terima, berarti itu nggak perlu. Kebanyakan orang mengatakan, mengklaim atau mengaminkan bahwa Tuhan itu menepati setiap kebutuhan kita. Tetapi dia lupa bahwa ketika Tuhan nggak berikan, berarti engkau sebenarnya belum butuh. Saya ulangi sekali lagi ya. Segala sesuatu yang kita alami itu perlu. Berarti kalau enggak kita alami, berarti itu enggak perlu. Sebab tidak ada yang perlu yang ia tahan. Tuhan itu enggak seperti manusia. Artinya gini, kalau manusia mau membantu seseorang, itu kadang ada lupanya. Padahal jelas-jelas orang ini perlu untuk ditolong, tapi tunda dulu. Nanti ajalah, besok masih ketemu. Ternyata dia sudah pergi ke kota yang lain. Padahal perlunya itu kemarin. Atau sudah motornya diambil karena pinjol. Tuhan gak seperti itu teman-teman. Kalau Tuhan belum kasih berarti engkau belum perlu. Kalau Tuhan kasih berarti itu perlu. Agak sulit tapi saya harap teman-teman mengerti. Terkadang kita cuma mengatakan kalau Tuhan pasti menyediakan kebutuhan kita, oke. Tapi kita juga harus ingat, kalau Tuhan belum kasih, berarti kita belum butuh, belum perlu. Supaya kita itu gak gampang untuk menghakimi Tuhan gitu loh. Sedikit-sedikit Tuhan gak baik ke kita, sedikit-sedikit Tuhan gak sayang sama kita. Padahal kita mengimani bahwa Tuhan itu baik, tapi ketika kita berada di situasi yang seperti itu sangat gampang sekali untuk menyangkal apa yang sudah kita katakan. Next, berikutnya. Sebagai bentuk latihan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau tadi dianalogikan sebagai orang tua dengan anak, kalau ini dianalogikan seperti pelatih. Karena di situ ada istilah atau
yang bisa disebutkan sebagai kata gymnasium. Gymnasium. Gymnasium itu kalau di bahasa Inggris kan exercise. Nah, kata ini mengarahkan kita pada gagasan tentang latihan. Jadi kan di ayat tadi kan dibilang, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya, kalau kita mengalami hal itu berarti kita itu terus masih dilatih, terus mengalami latihan. Sebab kenapa? Gimnasium ini, kata ini ditujukan untuk mengarahkan kita pada gagasan tentang latihan. Nah, kalau kita sering latihan, maka kebugaran kita pun atau secara rohani iman kita menjadi sehat. Di usia kita mungkin belum terasa, teman-teman. Kita gak butuh latihan. Saya juga pernah berpikir ngapain nge-gym atau ngapain latihan barbel dan lain sebagainya. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Untuk apa? Tapi seiringnya membaca pengetahuan-pengetahuan, itu tidak ditujukan hanya untuk orang yang atletik saja loh. Bahkan orang yang biasa pun itu perlu latihan beban, perlu latihan. Kenapa? Otot-otot kita ini kalau nggak kita pakai untuk latihan, nggak kita pakai untuk exercise, maka masa otot kita itu semakin melemah. Masa otot kita itu tidak menjadi bugar, makanya usia 30 udah sakit-sakitan, usia seberapa udah mulai mengalami. Jadi ini hubungannya dengan kebugaran, bukan kalau kamu atletik harus, enggak. Berhubungan dengan kebugaran, artinya kita itu sebagai anak Tuhan harus menerima latihan-latihan ini. Di sini dikatakan bahwa pelatih menyesuaikan programnya sesuai dengan di mana akan ditempatkan. Teman-teman mengerti kalimat ini? Pelatih menyesuaikan programnya sesuai dengan di mana akan ditempatkan. Kalau pelatih itu mempunyai orang yang dilatih untuk ditempatkan di maraton, gak mungkin dia disuruh main basket. Ayo latihan basket. Nanti kita tanding, baru tandingnya maraton lagi. Ketika teman-teman mau untuk menjadi pemain basket, gak mungkin teman-teman dilatih untuk apa? Main sepak bola. Ketika teman-teman mau jadi pemain sepak bola secara real, gak mungkin teman-teman dilatih untuk apa? Untuk memanjat pohon. Jadi artinya, di mana seseorang itu yang dilatih ditempatkan di tempatnya, maka programnya akan disesuaikan di mana dia akan ditempatkan. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita, ketika Tuhan melatih kita, karena Tuhan tahu tempat yang tepat untuk kita menjalani kehidupan ini. Makanya kadang masa-masa sulitnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang masa sulitnya di tempat ini, masa sulitnya di tempat ini. Sebab Tuhan tahu, ini loh latihanmu itu di sini karena kamu akan ditempatkan seperti ini. Seperti saya, nggak mungkin latihannya, nggak mungkin latihannya itu di seperti apa ya? Yang di luar daripada itu di nelayan atau di mana orang saya ditempatkan di gereja. Pasti latihannya nggak akan seperti itu. Latihannya ya menghadapi orang-orang yang pelayan Tuhan, menghadapi orang-orang yang punya maunya sendiri. Ya pasti latihannya itu. Makanya masa sulitnya pasti berbeda-beda karena itu tempatmu, itu tempatku. Tapi bukan berarti gak mengalami masa sulit. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Programnya Tuhan itu pasti itu tepat. Dan programnya Tuhan itu pasti Tuhan tahu porsinya masing-masing. Gak mungkin Tuhan kasih latihan yang di luar dari porsi kita. Maka hari ini ketika engkau menemukan masa sulitmu, percayailah berarti Tuhan tahu bahwa kita bisa melaluinya.
Berarti Tuhan tahu ini menjadi bagian kita semua. Supaya kenapa teman-teman? Ketika kita melihat hal ini sebagai bentuk latihan kita semakin diasah untuk semakin sehat iman kita. Terus membawa kebugaran dalam setiap perjalanan kekristenan kita. Tuhan mau latihan demi latihan, bukan untuk dihindari, tapi latihan demi latihan untuk kita lalui. Amin. Next. Kesulitan hidup adalah tempat latihan. Kesulitan hidup hari ini itu tempat latihan kita. Seperti tadi yang saya bilang, Tuhan sudah memprogramkan latihan yang tepat. Latihan yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan nanti akan tempatkan kita. Sehingga kesulitan hidup adalah tempat latihan Tuhan. Disinilah kita belajar berjalan dengan iman dan berpegang teguh pada kebenaran. Disinilah kita belajar berpegang teguh pada kebenaran. Sebab latihan-latihan itu mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari sama-sama kita berjalan dengan iman. Kita mendasari semua latihan itu karena kita meyakini bahwa ini loh tempatku latihan. Tidak ada kesulitan hidup yang membuat kita itu binasa. Tuhan tidak pernah memprogram kesulitan hidup itu untuk menjatuhkan kita, amin. Untuk membuat kita semakin terperosok, enggak. Tapi kesulitan hidup itu untuk ini, mendidik kita, untuk melatih kita. Sehingga hari ini sama-sama kita berjalan dengan iman dan berpegang teguh pada kebenaran yang kita percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Next, ketiga yang terakhir. Masa-masa sulit itu sebagai bentuk ujian. Di ayat 12-13 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Di bagian ini analoginya adalah seorang terapis. Kalau tadi di bagian pertama analoginya seorang orang tua dengan anak, yang kedua seorang pelatih, dan yang ketiga ini seorang terapis. Sangat bagus ya penulis kitab Ibrani ini memberikan analogi ketika kita menjalani masa-masa sulit. Salah satu bahaya terbesar setelah operasi adalah keinginan untuk tetap berbaring di tempat tidur karena rasa sakit. Setelah operasi sangat mudah sekali untuk kita terus tetap berbaring setelah operasi. Seorang terapis, yang pertama mungkin terapis datang kan, setelah pasiennya pasca operasi, terapisnya datang ke kamarnya, ayo kita keluar, kita berjalan. Loh, setelah operasi kok disuruh latihan berjalan? Mungkin pasiennya ngomong seperti itu. Ah ini gak bener ini, cari terapis yang lain, terapis yang kedua, terapis yang ketiga, terapis yang keempat tetap mengatakan, ayo belajar berjalan. Lalu dia mulai berpikir, apa ini yang terbaik? Apa ini yang harus aku lakukan? Nah dalam hidup kita itu diperhadapkan dengan zona nyaman kita. Kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita itu sudah nyaman. Ketika ada tantangan untuk supaya kita melangkah, kita nggak mau tuh keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak mau keluar dari situasi yang seperti itu. Itu sulit dan lain sebagainya. Orang yang setelah pasca operasi, nah bahaya terbesarnya adalah mereka berbaring dan nggak mau mengikuti instruksi yang ada. Ketika dia mulai berjalan, melangkah dan melangkah, maka otot-ototnya itu lebih kuat. Dan saya menyaksikan bahwa Kak Evir
ketika pasca operasi pun terapisnya bilang latihan untuk gimana gerakannya. Ada gerakan untuk pasca operasi seperti ini. Supaya apa? Untuk kakinya ini tetap kuat untuk menopang tubuhnya. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita tetap berada dalam zona nyaman kita nggak bisa kuat, nggak bisa bertumbuh, teman-teman. Karena kekristenan itu adalah kekristenan yang harusnya bertumbuh. Nah, orang yang nggak mau bertumbuh, contohnya seperti ini, sederhana saja. Oke lah, aku udah nyaman sebagai penerima tamu saja. Cukup penerima tamu. Ketika Tuhan mulai percayakan, suaramu enak, singer. Nah, orang yang nggak mau keluar dari zona nyamannya, maka dia tetap pada situasi seperti itu. Tapi ketika dia mulai melangkah sebagai bentuk ujiannya, sebagai bentuk pertumbuhan imannya, maka dia mau. Ternyata berbuah itu adalah memaksimalkan talenta dan karunia yang Tuhan punya. Dia mulai mau untuk beranjak dari zona nyaman penerima tamu masuk kepada zona yang mungkin belum pernah dia alami sebelumnya sebagai singer. Next lagi, ujian apa lagi? Naik lagi. Tuhan membawa kita itu terus semakin bertumbuh. Nah, kalau kita nggak mau menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, maka iman kita itu stagnan. Kita cukup nyaman di tempat-tempat itu saja. Kita nggak punya pijakan lebih lagi. Dan itu teman-teman pasti rasa ketika menghadapi situasi yang baru, mungkin kalau di awalnya deg-degannya deg gitu dok ya. Terus menghadapi zona yang baru deg. Zona yang baru deg. Duar enggak ya? Ada sesuatu yang kita keluar dari zona nyaman. Di sini dikatakan yang saya tulis Tuhan menempatkan kita dalam situasi ketika kita perlu keluar dari zona nyaman dan melangkah beberapa langkah. Dia menantang kita untuk menjadi lebih kuat. Hari ini teman-teman, pertanyaan dalam setiap hidup kita, zona nyaman apakah yang hari ini sedang kita alami? Yang kita memang benar-benar gak mau keluar dari hal itu. Padahal kita tahu yang di depan itu lebih baik atau itu membuat iman kita bertumbuh, tapi kita nggak mau. Dalam hal pelayanan, dalam hal kepercayaan, dalam hal mengasah buah yang perlu kita hasilkan, dalam hal mengembangkan manusia rohani kita, apa yang membatasi kita tetap berada di zona nyaman kita? Maka sehari ini mari sama-sama kita putuskan untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Sebab itu sebagai bentuk ujian. Nah, ujian itu selalu mendatangkan hal yang baik, terus bertumbuh di level-level berikutnya, teman-teman. Hari ini ketika mengalami masa-masa sulit, ingatlah 3 hal ini. Bahwa masa-masa sulit itu sebagai bentuk pendisiplinan, yang kedua sebagai bentuk latihan, yang ketiga sebagai bentuk ujian kita. Sampai iman kita itu dimurnikan, sampai iman kita itu bersih, menjadi iman yang benar. Tidak hanya sekedar iman ikut-ikutan atau iman yang seperti apa. Terakhir, slide berikutnya. Jika kita selalu memilih apa yang aman, artinya tanpa rasa sakit atau resiko, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Seperti seorang yang sudah pasca operasi, kalau dia tetap tidak memilih keluar dari zona nyamannya, mungkin sakit, iya, pertama sakit, tapi itu yang harus dialami. Keluar dari zona nyaman, bangun dari tidurnya, mulai melangkah satu persatu, sampai dia bertumbuh dari yang sebelumnya. Sama teman-teman, hari ini tantangan bagi setiap kita. Hari ini saya menantang teman-teman youth yang ada di tempat ini. Ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita.
Mungkin awalnya sakit, dikritik oleh orang, kita mungkin tumbang, dikritik oleh pemimpin, mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa gak mampu, tapi gak apa-apa, terus latihan, terus keluar dari zona nyaman kita. Ketemu orang yang tidak suka sama kita, kita langsung mulai, udah gak ikut kegiatan seperti itu lagi. Harus keluar dari zona nyaman kita, harus kita lawan. Apapun yang orang lain sedang ucapkan kepada kita, yang menjatuhkan kita. Jangan sampai itu menjadi zona nyaman kita. Udah lebih baik dipuji aja deh. Kalau aku kan di sini kan, karena aku bisa jadi dipuji, oh bagus. Tapi kalau nanti aku melakukan ini, nanti ada yang gak suka. Berarti kita itu berada di zona nyaman teman-teman. Sebab pasti ada tantangan, ada rasa sakit, ada resiko yang harus diambil. Ada resiko yang harus diambil. Percayalah, setiap hal yang baru kita mulai, pasti ada hal ini. Ada rasa takut, ada rasa sakit, ada resiko. Pasti menimbulkan resiko. Coba orang yang berani-berani itu, apakah dia nggak mengalami resiko? Pasti ada. Tapi memang harus keluar. Resiko dimarahin, resiko dibenci, resiko dikritik, resiko dijauhi oleh teman, resiko itu. Tapi mau nggak mau, kalau iman kita mau bertumbuh, mari sama-sama kita mau untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan saya juga nggak tahu, apakah saya juga sedang berada di zona nyaman. Saya juga perlu koreksi diri. Tapi ini juga mengingatkan saya dan mengingatkan teman-teman. Untuk sama-sama kita ini loh sedang diuji. Supaya iman kita, supaya pertumbuhan itu ada bagi setiap kita. Sehingga jangan sampai kita stagnan iman kita. Di situ-situ terus. Tapi mari sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Tuhan membuat kita seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau mengimani setiap firman Tuhan yang hari ini kita dengar, dalam masa sulit apapun, yakinlah bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.